어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jenis-jenis keamanan jaringan. Satu, firewall. Sistem keamanan jaringan ini sudah cukup familiar di telinga pengguna komputer. Firewall adalah sistem yang mengatur lalu lintas atau transit masuk dan keluar jaringan menggunakan aturan keamanan tertentu. Firewall akan menolak lalu lintas yang asing dan dianggap berbahaya, khususnya malware atau virus. Firewall juga membatasi akses antara jaringan internal terpercaya dan internet. Dua, network segmentation. Segmentation jaringan Arlis network Di sini nampak, Pak? merupakan sistem yang membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau kelompok berdasarkan fungsi atau risiko yang sama. Pembagian jaringan berguna untuk mengatasi ancaman dari luar jaringan serta menjaga keamanan data di dalamnya. Network segmentation dilakukan dengan menambahkan setting internal tambahan pada jaringan. 3. Email security. Sistem keamanan jaringan ini berguna untuk melindungi akun dan isi email dari ancaman eksternal. Sistem ini biasanya sudah terpasang otomatis oleh penyedia layanan email, tetapi Anda bisa menambahkan email secara security tambahan untuk keamanan ganda. 4. Remote Access VPN. Remote Access VPN menyediakan akses jarak jauh yang aman antara jaringan dan komputer, host, dan klien. Sistem ini berfungsi untuk menjaga informasi sensitif melalui proses autentikasi multi-faktor authentication atau MFA dan enkripsi. 5. Cross security. Cross network security merupakan sistem keamanan yang dirancang khusus untuk sistem penyimpanan basis. Sistem ini bisa lebih cepat mendeteksi ancaman siber, termasuk supaya Anda tidak perlu menunggu lama untuk mengakses datanya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang keamanan untuk menyimpan awal, Anda bisa membaca artikel berikut ini. Keamanan menyimpan data di seluruh. 6. Sandboxing. Sandboxing adalah sistem keamanan dari yang menggunakan berupa password untuk mengakses data atau data yang dimaksud akan diamati terlebih dahulu dengan metode sandboxing sehingga tidak ada ancaman yang membahayakan jika ada orang yang ingin mengaksesnya. Zero Trust Network Access. Model keamanan jaringan Zero Trust Access bekerja dengan membatasi akses pengguna internet. Sistem ini akan memberikan izin kepada pengguna sesuai kebutuhan mereka saat mengakses data. Pengguna tidak akan diberikan akses penuh ke jaringan tujuan sehingga hanya memiliki akses terbatas. Universal Network Security. Network Security dapat mendeteksi ancaman lebih cepat saat traffic website atau sistem sedang meningkat drastis. Metode ini langsung mendeteksi bahaya atau ancaman sehingga traffic bisa mendapatkan akses masuk selama tidak ada bahaya di dalamnya. Intrusion Prevention System atau IPS. IPS Intrusion
Representation System bekerja dengan cara memantau atau mencegah serangan yang mencoba menembus keamanan jaringan, atau IPS menganalisis data yang melewati jaringan, baik itu transit maupun keluar. Kemudian mencari pola atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya ancaman keamanan. Ketika IPS mendeteksi adanya serangan yang mencurigakan, sistem ini akan memblokir atau menghentikan serangan tersebut sebelum mencapai target yang ditunjukkan. 10. Security Information and Event Management atau SIEM. Security Information and Event Management atau SIEM berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang terjadi di jaringan, software, dan hardware. Informasi ini digunakan agar bisa mendeteksi serangan yang mungkin terjadi lebih awal. 11. Akses kontrol. Keamanan jaringan ini dirancang untuk memblok akses dari aplikasi yang tidak kenal yang tidak bisa masuk ke dalam jaringan Anda. Alhasil, potensi sabotashe jaringan Anda pun dapat dibatasi. Selain itu, akses kontrol digunakan untuk membatasi dan mengatur akses menggunakan jaringan beberapa file atau ya. Network privat network. TOS ini berguna sebagai alat identifikasi komunikasi antara perangkat komputer dan jaringan. Cara kerjanya, VPN membuat jalur berupa terowongan enkripsi dan aman untuk menghubungkan perangkat kita sehingga aman dari ancaman atau gangguan jaringan. Baiklah teman-teman, ini saja yang dapat kami presentasikan. Adakah yang mau bertanya? Bukan cuma bagus. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulatina dari kelompok 1. Saya ingin bertanya ke kelompok 5. Sebutkan dan jelaskan dari full network security. Ya Pak, cuma satu nih. Ya Pak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Restyani. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan firewall dalam konteks keamanan jaringan? Menggunakan akses kontrol. 3. Di sini saya akan bertanya, bagaimana jika sistem keamanan sebuah internet dalam keadaan yang kurang baik dan apa yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 5. Apa saja email security dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Lydia dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, hal apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan keamanan pada sebuah jaringan? Iya Pak. Leli. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan keamanan jaringan? Untuk mempertahankan keamanan jaringan, organisasi perlu mengimplementasikan serangkaian langkah-langkah yang mencakup kebijakan, prosedur, dan teknologi. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Lilis. Sebutkan dan jelaskan dari Cloud Network Security. Cloud Network Security adalah praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur yang disimpan di lingkungan cloud. Bagaimana dengan jawabannya?
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Apa saja email security dan jelaskan. Email security adalah serangkaian prosedur dan teknologi yang dirancang untuk melindungi akun email dan konten dari akses tidak sah dan ancaman siber. Ini mencakup berbagai taktik dan solusi untuk menjamin integritas dan kerahasiaan pesan email serta melindungi terhadap spam, phishing, malware, dan serangan lainnya. Apakah sudah puas? Lanjut, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Resta. Apa yang dimaksud dengan firewall konteks keamanan jaringan? Firewall dalam konteks keamanan jaringan adalah sebuah sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari akses tidak sah dari luar jaringan. Firewall dapat berupa perangkat lunak atau software atau perangkat keras hardware dan bekerja dengan cara memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan serangkaian aturan yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irina. Jika sistem keamanan sebuah situs web dalam keadaan yang kurang baik, berbagai masalah dan konsekuensi negatif dapat terjadi, termasuk yang pertama, serangan malware. Situs web yang rentan terhadap serangan malware dapat disusupi oleh kode berbahaya yang dapat merusak data, mencuri informasi sensitif, atau bahkan mengambil alih kontrol atau situs web tersebut. Baiklah, saya menjawab oleh Mama. Bagaimana melaksanakan akses kontrol? Melaksanakan akses kontrol melibatkan implementasi berbagai strategi dan teknologi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sumber daya yang ditentukan. Baiklah, dari presentasi kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum